Bersama kami di 90,2 Serambi FM. Seperti yang telah kami janjikan tadi, kita insya Allah kembali bertemu bersama saya Indah. Hari ini kita bertemu dengan KBS Samara, Konsultasi Keluarga Bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan sahabat wanita dan anak. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan berbicara tentang tips sehat berpuasa meski hamil dan menyusui. Dan untuk berbicara masalah ini sudah hadir narasumber kita, insya Allah yang hadir di hari ini ada Dr. Lia Subhan sebagai konselor menyusui, dan juga beliau adalah Kadif Advokasi dan Pelatihan di Komunitas Aceh Menyusui. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Iya baik, alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah sehat. Iya baik. Dan nanti insya Allah Saudara Lun juga akan hadir bersama kita seorang lagi narasumber kita, yaitu Dr. Rizka Aditya, dokter spesialis kandungan, dan juga beliau adalah bagian Kadif Advokasi Komunitas Aceh Menyusui, dan sesaat lagi akan bergabung juga bersama kita. Dan dokter, saya berdokter Lia aja dulu lah, iya, boleh. Kita sambil nunggu iya. Satu lagi narasumber kita. Dok, kita tahu bahwa dalam anjuran Islam mengatakan bahwa kalau nggak berpuasa di saat orang hamil atau menyusui kan diperbolehkan. Iya. Tapi kalau kita memilih, nah sebagian orang kan memilih berpuasa ini dalam keadaan hamil dan juga menyusui. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Silakan dok memberikan cerahannya dulu. Ya, terima kasih. Jadi memang ibu hamil, ibu menyusui itu tetap wajib berpuasa ya. Kecuali itu dalam syariat Islam sendiri ada keringanan bagi orang sakit, musafir, orang tua, termasuk ibu hamil, ibu menyusui jika mengancam atau membahayakan janin. Kemudian misalnya pada ibu menyusui dia khawatir akan terjadi dehidrasi dan tidak mampu untuk menyusui, itu boleh untuk tidak berpuasa seperti itu. Kenapa? Karena menyusui itu sendiri merupakan ibadah ya. Jadi menyusui itu tidak bisa diputar kembali. Sedangkan puasa itu bisa diganti atau dikada di hari-hari yang lain. Nah, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan bayi itu adalah periode emas untuk kehidupan si bayi yang tidak bisa diputar lagi gitu. Iya, baik. Di studio saat ini sudah hadir, alhamdulillah, selamat datang. Saya sapa ya, Dr. Rizka Aditya SPOG, spesialis kandungan dan juga Kadif Advokasi Komunitas Aceh Menyusui. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf ini agak terlambat sedikit ya. Ya nggak masalah. Selamat datang dok, sehat terus ya dok ya. Alhamdulillah. Iya baik dokter, hari ini kita sudah mulai berbicara tadi sama Dr. Lia dan Saudara Lun. Acara ini kami siarkan live ya di Facebook dan juga semua media sosial di Serambi FM, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di 0651637172 atau Anda bisa bergabung di 0811689020. Dan Saudara Lun, nanti kami sampaikan bahwa di saat Anda bergabung bersama kami di hari ini, silakan memberikan pertanyaan di nomor WA tadi. Nanti akan ada 2 pemenang yang akan dipilih oleh dokter supaya mendapatkan bingkisan yang menarik di hari ini. Iya. Diskusi hari ini. Ya baik, saya Dokter Lia, saya masih sama Dokter Lia ya dok ya. Itu tadi luar biasa. Ada satu, kita memang menyusui hamil mungkin tidak tergantikan ya, tapi kalau puasa mungkin kalau ada syariat kita bisa menggantikannya. Ya baik, saya kembali ke dokter sekarang, Dokter Rizka ya. Dokter Rizka sebagai spesialis kandungan. Ya dokter, ini kan puasa bagi orang yang menyusui itu kan sebagian kan berat gitu dok. Ya sebagian lagi kan biasa aja. Sebagian hari mencoba menguatkan diri supaya nggak mukada puasanya. Nah sebenarnya ada apa? Silakan dokter memberikan cerahannya. Baik. Ya. Ini sebenarnya problemnya bukan cuma ibu menyusui ya. Ibu hamil datang ke praktek juga gitu, dok. Boleh nggak ya puasa? Soalnya kalau harus bayar 30 hari lumayan juga ya. Menguras. Mikirnya bayar ke depan lumayan juga. Iya. Tapi saya bilang, Bu, 30 hari itu bisa dicicil 11 bulan, ya kan? Jadi beda kalau dengan kondisi sekarang. Harus 30 hari dituntaskan dalam waktu 1 bulan. Dan Allah sudah memberi keringanan. Kenapa kita sombong nggak mau ngambil keringanan tersebut? Jadi seperti ini prinsipnya sebenarnya. Untuk muslimah yang mencoba berpuasa ketika sedang hamil ataupun sedang menyusui itu
tidak bisa kita pukul rata untuk semua orang. Jadi kalau ada yang ingin mencoba untuk berpuasa, sebaiknya konsultasi dengan dokternya, ya, atau mungkin bidan setempat, ya. Dan harus tahu, harus wanti-wanti, nggak boleh maksa nih. Harus wanti-wanti, harus tahu. Oh, saya nggak kuat lagi, saya harus buka. Jangan 4 jam lagi nanggung. Pertahankan puasamu gitu ya. Iya. Karena ada beberapa resiko yang kita hadapi nih, seperti kondisi hipoglikemi. Terutama pada ibu hamil, kita sangat wanti-wanti. Hipoglikemi itu ditandai dengan udah lemas sekali nih, terus kemudian keluar keringat dingin, ya, dan bahkan yang terburuk sampai bisa gangguan kesadaran, bisa pingsan nih. Kalau sudah ada tanda-tanda lemas sekali, ya udah, gak usah nunggu beduk, buka terus, ya, terutama minum yang manis cepat, ya, supaya mengembalikan energi yang lebih cepat, seperti itu. Kemudian ada juga tanda-tanda seperti dehidrasi, ya, kita udah mulai kering nih, suhu badan kadang-kadang udah mulai meningkat, kayak agak-agak mau demam. Nah, itu juga gak usah nunggu-nunggu tuh, langsung buka aja. Prinsipnya berpuasa untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang di ACC oleh dokternya, ya, silahkan, tapi jangan ngotot. Puasanya itu mengukur kemampuan diri sendiri, dan karena Allah sudah memberi keringatan, jadi manfaatkanlah itu ya. Iya benar, manfaatkanlah itu. Iya, baik. Terus kalau kita lihat dokter ya, hamil dengan trimester pertama, ketiga, 3 bulan pertama, setengah, itu mana yang lebih urgen sebenarnya untuk tidak berpuasa, atau katakanlah memilih berpuasa dari pertama? Nah, sebenarnya tidak ada waktu yang spesifik yang dibolehkan untuk berpuasa dan yang tidak berpuasa pada ibu hamil, ya. Penelitiannya juga terbatas nih, lumayan terbatas, ya. Bahkan ada suatu meta-analisis yang dikumpulkan semua penelitian itu hanya berjumlah sekitar 22 penelitian. Artinya kan lumayan sedikit. Ya. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan pasti. Tapi setiap ingin mulai untuk berpuasa, konsultasi saja. Kita bilang kan trimester 1 sebaiknya jangan berpuasa karena umumnya ibu hamil tuh mual muntah. Tapi ada 1-2 ibu hamil tuh bahkan saya tidak merasakan apa-apa gitu ya. Saya enjoy aja gitu. Malah nggak tahu kalau udah hamil sekian bulan, Dok. Ya, betul. Nah, apakah juga harus nggak berpuasa? Iya. Nah, kalau yang seperti itu, kalau aman kondisinya, ibunya sehat, bayinya sehat, dalam kandungannya tidak ada perdarahan, ya, tidak ada keluhan apapun, ataupun tidak ada gangguan dan ganjalan ketika kehamilan, kita persilahkan saja berpuasa sesuai dengan kemampuannya. Iya, baik. Saya cenderung ini aja, Dok. Kalau untuk Dokter Rizka mungkin masalah hamilannya, kalau menyusuinya ke Dokter Lia, ya. Saya melihat nih, Dokter Lia, kalau orang mau kondisi ada ibu yang menyusui, tetapi dia selalu menjadi alasan airnya sedikit, anaknya itu nangis terus, jadi dipaksa untuk memberikan sesuatu di saat belum waktunya. Ada apa sebenarnya dengan hal ini, Bu Lia? Iya, jadi pada ibu menyusui itu yang tidak berpuasa saja seringkali mengalami kesulitan, dibilang ASINYA seret, ya. Jadi hal ini penyebabnya adalah karena ibunya kelelahan, ya, ataupun ibunya merasa tidak bahagia. Nah, jadi bila ibunya merasa kelelahan, kemudian ibunya merasa tidak bahagia, itu akan menyebabkan ASINYA seret. Ya, jadi alamiahnya ibu memiliki anak, ibu menyusui, ibu akan bahagia. Jadi pada saat ibu bahagia, itu hormon oksitosin di dalam tubuh ibu akan aktif. Nah, pada saat hormon oksitosin aktif, yang kita sebut sebagai hormon cinta, itu ASINYA akan keluar dengan lancar. Makanya penting sekali dalam proses menyusui ini, ibu butuh dukungan, butuh dukungan dari ayah, kemudian komunikasi dengan ayah. Apalagi kalau misalnya ibu menyusui kemudian mau berpuasa, tetapi di rumahnya itu tidak ada yang membantu, gitu kan, mengurus rumah, mengurus bayi sendiri, kemudian belum lagi kalau misalnya ada kakaknya, seperti itu. Nah, itu butuh sekali dukungan dan komunikasi dengan ayah. Nah, bila ibu menyusui ingin berpuasa, itu kan, nah yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah asupan nutrisinya dan asupan cairannya. Nah, yang paling penting itu adalah asupan pada saat sahur, kemudian berbuka pada saat takjilnya itu, kemudian makan malamnya. Nah, kebanyakan kan sahurnya itu sembarangan, ya, Kak, ya. Jadi ada yang sahurnya itu cuma bakmi goreng, terus cuma nasi goreng, belum lagi nanti minumnya itu teh hangat, kopi, ya, yang kita tahu dia anggapan tuh kalau minum teh hangat badannya jadi seger gitu, sahur-sahur minum teh hangat, padahal jangan salah, teh dan kopi itu kan dapat menghambat zat besi, gitu. Dan juga
ada sifat diuretiknya ya dok ya. Jadi dia akan menyebabkan ibunya jadi sering-sering buang air kecil, jadi ibunya gampang haus dan mudah lelah gitu. Iya, baik. Ya, Saudara Long, kembali kami undang Anda di 08 11 68 90 20 ya. Silakan Anda bertanya baik via SMS ini atau Anda boleh telepon juga 0651 637172. Nanti akan ada 2 pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik yang akan dipilih sendiri oleh narasumber kita hari ini. Dan Saudara Long, ada telepon ya? Udah, kita masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Sama Pak Ferry nih, Indah. Oke, Pak Ferry silakan pertanyaannya. Bapak-bapak. Pak, ini pengalaman ibu-ibu kan? Oh, pengalaman istri ya? Ya, karena istri saya begitu juga kan. Oh gitu ya, silakan Pak Ferry. Itu ayah setia namanya, ayah siaga. Ayah asi. Ayah asi. Baru aja dibilang sama Dokter Lia. Ya silakan Pak Ferry. Tetap pengalaman namanya. Ini misalnya dokter ya, ibu dokter, apakah ibu yang tidak bisa menyusui bisa menyebabkan penyakit kanker payudara? Saya banyak lihat di rumah sakit itu banyak orang menderita penyakit kanker payudara itu. Apa gara-gara tidak menyusui itu ya? Tidak bisa menyusui begitu. Ini saya interogasi sama pasien-pasien tersebut kan. Ya. Ibu benjolan di payudaranya tersebut kan. Iya. Apakah bisa menyebabkan penyakit kanker payudara yang bagi ibu tidak bisa menyusui? Itu dia pertanyaan dokter. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dokter, mungkin. Ya, luar biasa Pak Ferry ya. Bapak-bapak yang peduli ini ya. Ya. Ayah asi ya. Ayah asi. Ya. Jadi salah satu keutamaan menyusui adalah dia bisa menjadi protective factor atau pelindung untuk ibunya dari resiko terkena kanker payudara ya. Tidak semua kanker payudara diakibatkan oleh tidak menyusui ya. Tapi dengan kita menyusui itu menjadi salah satu pelindung kita. Untuk salah satu cara. Ya, berarti masih banyak cara gitu dokter ya. Penyebab kanker payudara itu kan ada karena genetik, ya ada karena lain sebagainya. Jadi tidak hanya karena tidak menyusui gitu ya. Jadi yuk kita nyusuin biar bisa melindungi kita, terutama ya menurunkan resiko terkena dari kanker payudara. Tuh, itu mungkin Pak Ferry. Ya baik, ini ada SMS juga dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalisah di Lamgugo. Pertanyaan saya dokter, bagaimana triknya agar ibu menyusui kuat berpuasa dan anaknya sehat meskipun berpuasa? Pertanyaan kedua, posisi ibu bagaimana yang tidak dibolehkan berpuasa bagi ibu menyusui? Satu lagi dokter, berarti 3 nih. Apakah berpuasa mempengaruhi produksi ASI? Iya, ada 3 dokter, silakan dokter. Mungkin dokter Lia dulu atau dokter Rizka, silakan. Tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Trik agar ibu menyusui kuat berpuasa. Jadi yang paling penting itu adalah asupan nutrisi tadi ya, asupan nutrisi ibu dan asupan cairannya. Yang paling penting itu adalah menu sahurnya. Yang kayak tadi kita bilang harus jangan hanya bakmi goreng, nasi goreng yang nggak ada gizi seimbangnya, ya kan? Jadi kayak slogan yang sering kita dengar itu isi piringku ya. Isi piringku itu dimana setengahnya itu berisi sayur dan buah, kemudian setengahnya lagi itu karbohidrat dan lauk pauk gitu. Jadi asupan gizinya dipenuhi, kemudian asupan cairannya minimal itu 10 sampai 12 gelas ataupun 2 liter. Terus juga minumnya ini juga jangan jor-joran di pada saat sahur aja gitu kan. Bisa minum air kayak unta gitu ya. Jadi asupan cairannya itu sedikit-sedikit tapi terpenuhi gitu. Dari mulai berbuka pada saat takjilnya itu minum air putih, kemudian pada saat tarawih, kemudian pada saat makan malamnya, kemudian pada saat sahur gitu. Nah untuk makannya sendiri juga itu tetap 3 kali ya, pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka dan pada saat makan malam. Nah makannya itu kayak tadi gizi seimbang gitu dan asupan cairannya terpenuhi dengan baik seperti itu. Baik, mungkin dokter Rizka bisa menambahkan, ada 2 pertanyaan lagi. Posisi ibu yang bagaimana yang tidak dibolehkan berpuasa bagi ibu menyusui gitu. Satu lagi, apa produksi ASI pengaruh nggak di saat berpuasa? Nah, ada beberapa literatur mengatakan ibu yang baru selesai nifas ya, awal-awal selesai nifas bulan pertama itu sebaiknya tidak menyusui dulu. Maksudnya tidak berpuasa dulu. Tidak berpuasa dulu. Menyusui. Tidak berpuasa dulu karena
di situ masih ada kekentalan darah ya. Kalau ibunya dalam kondisi dehidrasi itu bisa berbahaya untuk ibunya. Jadi di situ ibu perlu banyak makan dan perlu banyak minum. Kita nggak menyarankan dulu ya. Tapi tergantung pribadi masing-masing juga ya. Kalau kondisinya dirasakan fit, bisa mengatur pola makan tadi seperti Dokter Lia katakan, pola minumnya juga tercukupi ya. Jumlah cairannya yang dia minum tercukupi, mungkin bisa dicoba ya. Kemudian apakah air susu ketika berpuasa akan turun? Kalau ibunya dehidrasi mungkin turun. Jadi kalau ibunya bisa mengatur pola makan yang seimbang, nutrisi yang cukup, dan jumlah cairan yang cukup, sebenarnya kan intinya berpuasa itu hanya memindahkan jam makan ya. Tapi kita jarang makan malam nih, ibu. Apalagi perempuan, dokter. Jadi kalau makan malam nanti gendut. Atau kita jarang minum. Oh gitu. Kita malas minum kan. Jadi kalau puasa tuh kalau ditaruh 10 gelas habisin ya, nanti dari buka sampai sahur habis enggak? Oh gitu. Rata-rata nggak habis. Tapi mungkin diatur, dokter. Habis tarawih, habis itu nanti tadarus, diatur lagi. Jadi triknya tuh ada dua-dua. Jadi waktu buka puasa makan kurma ya, disarankan makan yang manis atau karbohidrat simplex supaya energinya cepat balik nih. Karena kan kita udah loyo kali nih kan waktu buka. Kemudian minum 2 gelas air, ya. Kemudian airnya air es, dokter. Air putih. Air putih. Tapi disarankan air putih. Soalnya banyak minum air es. Nah, terus ya boleh mungkin ada 1 gelasnya yang air manis atau apa ya, kepingin air tebu gitu ya. Terus sholat maghrib. Selepas sholat maghrib minum lagi 1 gelas, makan, kemudian habiskan lagi 2 gelas. Ya, kemudian tarawih nih. Tarawih, sebelum berangkat tarawih minum dulu. Pulang tarawih minum lagi 1 gelas. Kemudian makan kan, makan lagi cemilan malamnya tuh. Karena kan ibu hamil dan ibu menyusui rata-rata lapar bentar-bentar. Iya, baik. Terus dokter, polanya kan berbeda tadi. Kalau kita hamil pada posisi yang normal mungkin sebentar-sebentar bisa makan sesuka hati. Tapi kalau puasa kan enggak gitu. Tapi kita memutuskan untuk puasa, ada enggak misalnya dipaksa sesuatu supaya kondisi bayinya tetap sehat gitu. Kita dari mana kita bisa ukur? Saya ini sehat loh. Padahal enggak gitu. Bagaimana dia bisa ngukur itu, dokter? Ya. Jadi itu bisa secara subjektif, bisa secara objektif. Ya, kalau objektif kita harus datang ke dokter kandungannya, dia akan lakukan pemeriksaan USG, ya, gugur berat badannya nambah apa enggak gitu. Kalau secara subjektif sebenarnya gampang. Saya lemas enggak? Muncul tanda-tanda tadi hipoglikemi apa enggak? Muncul tanda-tanda dehidrasi apa enggak? Kalau muncul tanda-tanda itu jangan lagi maksa. Ya, ambil keringanannya, ambil usahanya, buka terus ya, ambil terus nasi, ambil makan terus. Iya, pokoknya jangan sampai membandel ya. Karena sayang nyawa orang lain di situ gitu ya, Dok. Benar, ya. ada anak di dalam kandungan kita kan, dan itu Allah aja kasih keringanan gitu karena tahu kondisinya berat ya untuk ibu hamil berpuasa. Kemudian yang objektifnya biasanya dokter akan melihat berat badannya itu sesuai nggak sama usia kehamilan. Terus ibunya ada kendala-kendala lain nggak, seperti anemia, HB-nya kurang ya. Kemudian ada darah tinggi apa enggak, ada resiko terkena diabetes enggak, atau diabetes dalam kehamilan. Kalau ada tanda-tanda seperti ini kita biasanya nggak kasih puasa karena ibunya tuh butuh obat dan juga butuh nutrisi yang continuous gitu, nggak bisa. Terutama yang DM ya, DM itu mudah sekali kena hipoglikemi. Jangan salah, saya sehat dok, nggak pernah kena DM. Tapi ada beberapa orang justru kencing manis atau diabetes mellitusnya itu terkena karena dia hamil. Nah baru muncul waktu dia hamil. Nah ini bisa bahaya kalau kita paksa dia berpuasa hipoglikemi, bisa bayinya nauzubillah terjadi sesuatu yang buruk di dalam kandungan. Jadi kita nggak menyarankan kalau memang ada kendala-kendala seperti itu. Objektivitas ini bisa ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian dapatkan dengan kontrol ke dokter atau konsultasi dengan dokter kandungannya seperti itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih dahulu. Oke, nggak nih fit nggak terbang ya, fit proper test dulu sebelum puasa. Orang aja terbang pakai swab PCR sekarang. Betul. Masa kita enggak gitu ya. Baik, saudara lu dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini Anda masih bersama kami. Kami masih membuka kesempatan Anda, masih panjang pembicaraan kita. Ada 2 dokter, satu Dr. Rizka Aditya SPOG, spesialis kandungan yang merupakan juga Kadif Advokasi Komunitas Aceh Menyusui, dan satu lagi ada Dr. Lia Subhan, adalah Kadif Advokasi dan Pelatihan di Komunitas Aceh Menyusui, juga konselor menyusui. Ada telepon lagi? Ya, baik. Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Mayudin di Sabang. Oke, Pak Mayudin di Sabang ya. Sehat Pak di Sabang? Sehat ya. Bisa dengar bagus ya Pak ya? Masih lumayan. Oh lumayan. Boleh. Silakan Pak Mayudin. Ini dokter siapa namanya? Dokter Rizka 1, Dokter Lia 1. Dengar radio nggak? Dengar. Oke, kami sapa dulu dokter. Selamat pagi. Pagi Pak. Dokter sapa satu lagi ya. Dokter Lia sama Dokter Rizka. Iya. Yang perlu kami tanya ini begini. Banyak kita masyarakat umum kita dengar kalau orang penyakit mah itu kan sering dia tidak berpuasa. Satu lagi ini orang tua. Orang tua umurnya sudah 71 tahun, tapi dia kalau sembahyangnya sudah tidak pas, tapi puasanya pasir kali itu. Itu bagaimana tanggapan dokter tentang hal tersebut? Tapi bukan orang tua hamil kan? Kita bicaranya dengan ibu hamil nih doh. Pak Mayudin. Ibu hamil. Pak Mayudin. Orang tua yang berpuasa itu gimana? Oh ya baik, nanti mungkin kita itu aja mungkin dok. Iya baik, ya temanku salam Pak Mayudin di Sabang. Mungkin kurang jelas kali ya, permintaan kita adalah sebenarnya tips sehat berpuasa meski ibu hamil, tapi nggak apa-apa ibadah juga ya. Silakan Dokter Lia barangkali. Ya jadi pada orang tua itu kan memang ada keringanan ya di dalam Al-Quran sendiri, dalam syariat Islam sendiri untuk tidak berpuasa seperti itu. Tapi jika ingin berpuasa itu balik lagi diperbaiki asupan nutrisinya, asupan nutrisi dari sahurnya, kemudian berbukanya, kemudian makan malamnya. Jadi hanya memindahkan jadwal makan ya dok ya, dari sahur, kemudian berbuka sama makan malam sama asupan nutrisinya. Kemudian jika memang mampu berpuasa silahkan berpuasa, jika tidak mampu berpuasa berbukalah seperti itu. Gitu. Ya baik. Demikian ya Pak Mayudin ya, mungkin secara umum ya, tapi topik kita hari ini kita berbicara tentang ibu hamil nih. Baik, ini ada SMS lagi yang masuk tapi nanti kita jawab ya. Saudara Lun dimanapun Anda berada, terima kasih partisipasi Anda baik lewat telepon maupun SMS dengan topik kita hari ini, tips sehat berpuasa meski hamil dan menyusui. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami di 90,2 Serambi FM masih bersama saya Indah dan dua dokter kita hari ini, yaitu Dr. Rizka Aditya SPOG dan Dr. Lia Subhan yang hari ini berbicara tentang tips sehat berpuasa meski hamil dan menyusui. Acara ini adalah kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak. Kami pastikan kembali lagi saudara Lun, dua yang beruntung nanti yang bertanya akan dipilih oleh dokter untuk mendapatkan bingkisan cantik setiap hari. KBS Samara berlangsung selama Ramadan ya, berbagi rezeki sahabat wanita dan anaknya. Baik dok, kita ada pertanyaan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya Lia dari Tungkup. Nah namanya sama nih. Nama sama nih kita. Dokter Pasaran ya. Ya alhamdulillah saat ini saya sedang hamil dan masuk trimester 3. Ingin bertanya dokter, saya sering mengalami keputihan hanya di semester 3 ini. Mungkin dia anak beberapa gitu ya, tapi ini nggak dijelaskan. Dan gerak janin terlalu aktif. Nah, apakah ini normal dokter? Apalagi saat bulan Ramadan ini. Silakan dokter. Mungkin dokter Lia? Ya. Dokter Rizka dulu? Ya. Baik. Keputihan itu sebenarnya gini ya. Ibu hamil itu biasanya sekret vaginanya itu memang lebih banyak produksinya dan agak lebih encer. Itu karena hormonal ya. Tapi ada keputihan yang kemudian menjadi abnormal akibat masuk bakteri. Kita harus kenal dulu ini keputihan saya ini biasa atau yang sudah tercampur sama kuman atau bakteri atau jamur. Ciri-cirinya gini, keputihan yang normal itu mirip sama putih telur. Putih telur tuh ada bening, kemudian ada putih-putihnya dikit lah gitu kan. Tapi yang nggak normal itu dia sudah beda warnanya ya, warnanya sudah kuning, kadang-kadang sudah kehijauan ya, atau abu-abu pekat ya, sudah bercampur. Kemudian rasanya juga sudah berubah, ada rasa gatal, nggak nyaman ya, nggak enak. Kemudian baunya juga sudah berubah. Kalau kita cium, mungkin CD kita dicium tuh baunya sudah agak amis. Nah, kemungkinan besar kita sudah kena bakteri gini. Dan harus dicek ke dokter. Ini keputihan yang normal patologis ya. Karena keputihan akibat bakteri itu bisa membuat ketuban pecah sebelum waktunya. Resikonya itu bahaya ya. Iya bahaya. Padahal
sepele keputihan itu. Tapi dia problem penyebab masalah besar ya. Kalau ketuban pecah sebelum waktunya, terpaksa bayi harus lahirkan prematur dan lain sebagainya ya, infeksi ya. Itu. Jadi untuk bukti ya mungkin bisa konsultasi ke dokternya ya. Ini keputihannya mungkin harus dapat obat kalau emang sudah yang nggak normal, sudah banyak. Terus satu lagi tadi bayinya terlalu aktif dokter ya. Jadi kan calon pemain sepak bola. Jadi apa ngaruhnya kan ada aktif, ada sebagian bayi kan dokter memang aktif seperti pertanyaan Ibu Lia ini ya. Tapi ada juga yang kok harus bergerak nggak nih, ada nggak gitu ya. Ini apa ngaruhnya coba ini dokter? Jadi bayi yang sehatnya tentu bergeraknya aktif ya. Kalau bergeraknya dalam 2 jam itu ada 2 kali gerakan kuat, itu tandanya bayinya sehat gitu ya. Gitu. Kalaupun kita merasa kurang geraknya, biasanya kita suruh pancing dengan ibu yang makan. Karena adik bayi juga ada fase dia bobok nih. Waktu bobok ya bergerak kan. Kapan dia bobok? Cuma nggak kayak kita waktu tidurnya. Ya, tidurnya jelas jam 10 malam mulai sampai jam 5 pagi gitu. Adik bayi enggak ya gitu. Jadi kita mau tahu apakah dia bobok ataukah dia memang sedang dalam kondisi yang nggak bagus, makanya dia nggak bergerak atau kurang gerak. Kita pancing dengan makanan. Biasanya kalau kena makanan, kena yang manis, gula kita naik, gula darah naik, si bayi langsung nendang-nendang nih, kesenangan. Nah kalau anaknya Bu Lia malah nggak perlu dirangsang, udah aktif. Jadi bersyukur Bu Lia. Berarti normal gitu ya. Insya Allah. Justru kalau nggak ada gerakan nggak normal ya dok. Iya, harus kita dicek ya. Betul. Kalau terasa berkurang aja, misalnya kok selama ini kan aktif, 2 hari ini kok kurang ya. Nah sebaiknya itu juga harus dicek sebelum dia nggak gerak sama sekali gitu. Ya baik, saya kembali lagi ke Dokter Lia. Tadi kan Dokter Lia kalau misalnya orang menyusui ya, sebagian orang memilih duduk dengan bagus, sebagian orang kan sambil tiduran loh, apalagi capek nih. Bagusnya gimana sih dok? Ya jadi posisi menyusui itu ada banyak ya. Bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Bahkan pada ibu bekerja itu menyusui sambil berbaring sangat dianjurkan. Kenapa? Jadi ibunya bisa sambil istirahat, sambil menyusui. Karena kan pada saat menyusui itu hormon oksitosin itu meningkat. Kan hormon prolaktin meningkat juga. Jadi ibunya itu gampang rileks ya. Jadi memang sangat dianjurkan pada ibu-ibu bekerja itu menyusuinya sambil berbaring. Namun kalau misalnya khawatir, misalnya pada saat menyusui bayinya misalnya takut hidungnya ketutup atau apa, bisa minta bantuan ayah untuk melihat gitu. Jadi ibunya sambil istirahat, bayinya menyusu juga sambil bisa istirahat. Kemudian itulah menyusui itu butuh sekali dukungan gitu. Nah pada saat ibu menyusui berpuasa itu perlu diperhatikan selain tadi asupan, kemudian cairannya, perhatikan tubuh si ibu. Misalnya ibunya sudah mulai merasa kelelahan, kemudian mulai merasa dehidrasi dan mulai kelelahan untuk tidak sanggup menyusui, sebaiknya berbuka seperti itu. Kemudian perhatikan juga kalau misalnya urin ibunya sudah mulai pekat, udah kuning pekat, kemudian sudah berbau tajam, itu udah mulai tanda-tanda dehidrasi, baiknya segera berbuka seperti itu. Kemudian kalau misalnya ibunya maksa mau puasa, jadi pada siang hari malah ibunya tidak menyusui itu, diberikannya ASI perah bahkan susu formula ya. Padahal ibunya tidak bekerja, ibunya di rumah. Nah itu yang jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi tadi kan menyusui itu sendiri ibadah. Jadi menyusuilah karena 1000 hari pertama kehidupan si bayi itu tidak akan terulang lagi. Periode emas itu tidak akan diulang lagi gitu. Jadi menyusuilah terlebih dahulu, kemudian nanti puasanya bisa diganti di hari-hari yang lain. Jangan malah nanti ditambal dengan susu formula, karena balik lagi prinsip menyusui itu kan semakin sering dikeluarkan maka produksi ASI akan semakin banyak, semakin berlimpah gitu. Jadi seseringlah menyusui sekehendak si bayi gitu. Iya, baik. Berarti kalau orang yang memilih bekerja, dokter sebagian kan memerah ASI gitu ya. Dengan yang langsung dengan puting ibunya, itu sebenarnya yang apa sih yang terbaik sebenarnya? Yang paling bagus itu dari mana? Ya, yang paling bagus adalah menyusui langsung. Menyusui bayinya disusui langsung oleh ibunya. Kenapa? Karena pada saat air liur bayi itu mengenai payudara ibu, itu otak ibu akan merespon bahwa si bayi butuhnya seperti ini gitu. Jadi pada saat bayinya sakit, ibu akan memberikan antibodi ke si bayi yang akan melindungi si bayi dari sakitnya itu gitu. Akan membentuk antibodi untuk si bayi gitu. Jadi sangat
dianjurkan adalah menyusui bayinya. Langsung. Kecuali ada hal penting ya dok ya. Ya baik, saudara lu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kita di sini. Masih kami buka 0811 68 90 20. Silakan Anda berpartisipasi via SMS atau telepon di 0651637172, atau Anda juga bisa telepon di 0811 68 90 20. Masih dengan tips sehat berpuasa meski hamil dan menyusui. Saya kembali ke Dokter Rizka tadi. Orang kan sudah memutuskan untuk hamil. Saat hamil itu, ini kan masa pandemi dokter. Masa pandemi ini kan kalau kita melihat situasi, apakah kita menunda dulu hamil karena faktor pandemi? Tapi tunggu, dokter ada telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Oh ya, putus. Silakan coba lagi ya. Saya kembali. Nanti ada coba lagi ya. Saudara lu nanti coba lagi. Terputus tadi. Saya kembali dokter. Pandemi. Sebagian kan orang, mungkin kita kalau nggak berat kasusnya iya. Kalau misalnya pada puncak kemarin-kemarin itu ya, apakah ada saran nggak? Apalagi puasa gitu, hamilnya ditunda dulu atau nggak boleh ditunda hamilnya? Lanjut aja, tapi ada trik-trik tertentu. Jadi malah yang terjadi sekarang ini pandemi karena kerjanya di rumah. Karena WFH. Oh gitu jadi ya. banyak yang positif ya, bukan positif corona atau positif hamil. Oh gitu ya. Cuma kita nggak menyarankan untuk yang mungkin berencana IVF gitu ya, karena kan harus bolak-balik ke rumah sakit, harus ketemu banyak orang. Rumah sakit itu bukan tempat yang aman sekarang ini kan gitu. Jadi itu kita tidak menganjurkan dulu ya. Tapi kalau memang yang natural hamil gitu ya, cegah juga kita susah ya. KB juga dia mungkin nggak nyuntik ke bidan gitu atau ke pusat kesehatan. Apalagi pasangan muda dokter. Iya betul, langsung gitu. Dan kerjanya pun di rumah aja. Kerja di rumah aja. Terus rezeki di balik musibah ya. Ada sesara membawa nikmat dokter. Ibu menyusui juga nikmat kalau selama pandemi ini kan karena kerjanya di rumah. Benar. Jadi berarti itu full ya. Iya. Bisa sebenarnya menyusui itu bagaimanapun ya, mau perah ya, mau langsung itu baik, tapi ada superiority. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Yang terbaik itu adalah langsung menyusui langsung ke bayinya. Kemudian kalau tidak bisa karena berbagai kendala ya boleh pakai bantuan nasi perah gitu ya. Ada satu lagi posisi tadi ya, posisi. Karena saya juga menyusui. Saya masih menyusui juga. Iya. Jadi kalau kita di rumah itu bahkan bisa sambil menggendong. Iya. Gitu ya. Benar. Jadi karena ibu rumah tangga mungkin kita banyak kan di rumah harus nyiapin makanan, ya ada kakak abangnya lagi yang perlu dikasih sayang gitu ya. Nanti belum lagi yang dia harus ngambil mainan, yang dampingin belajar segala macam. Jadi udah ambil gendongan, sambil gendong pun bisa nyusuin. Berarti kemauan keras dari seorang ibu adalah menentukan ya dok ya, bagaimana dia bisa menghasilkan susu terbaik untuk bayinya gitu ya. Dan dukungan tadi yang dokter bilang, dukungan keluarga itu sangat penting. Dukungan komunitas. Jadi jangan ini ya, kadang netizen ya suka sekarang kan lagi heboh Ustazah ya, dokter ya, kalau apa-apa netizen berbicara sini jadi mempengaruhi gitu ya. Ada produksi asi. Nanti datang kunjungan, loh anaknya kok kecil, ini asinya tuh kok kuning, ini asinya tuh yang bermasalah kurang. Tambahin aja ada bintik-bintik sedikit di pipinya, oh ini asinya nih, alergi di ibunya ibunya langsung down gitu ya. Down ya. Hormon oksitosinnya tertekan, jadinya asinya seret. Jadi netizen kalau bisa ya agak-agak berkata dijaga ya. Ya, bisa juga kan anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu ya. Kenapa enggak? Yang penting kita ya dokter ya. Ya baik, saudara lu dimanapun Anda berada, kalau Anda yang tadi nelpon silakan masih ada waktu untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Tadi yang terputus silakan bisa kembali di 0651637172 atau 0811689020, atau Anda bisa juga WA. Sesaat lagi kita akan tutup nih macam Indonesian Idol ya. Line voting ditutup. Oh ya, kita nelpon masih ya. Ya, halo, assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa Ibu? Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti di mana? Di Loncut. Langcut. Loncut. Oh ya, silakan Bu Yanti. Ya, saya mau nanya nih Bu. Apakah daun katu bisa memperbanyak air susu ibu? Yang kedua, apakah ibu yang tidak bisa menyusui bisa dialihkan ke teman ibunya yang sedang ibu susuan, yang sedang menyusui bayinya, seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, gitu aja Bu. Solusinya ya Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, mungkin Dokter Lia dulu. Ya, jadi
produksi ASI tadi bukan hanya makan daun katuk aja ya. Kalau makan daun katuk terus ada ibunya stres, malah hormon oksitosinnya tertekan, malah jadinya ASInya mandek gitu. Ya. Jadi balik lagi, prinsip ASI itu bukan dari makanan ya. Prinsip produksi ASI itu dari semakin sering dikeluarkan ASInya, maka produksi ASI akan semakin berlimpah. Nah, makanan ini acuannya kemana? Makanan ini lebih ke kelancaran ASInya. Jadi boleh makan daun katuk, tapi tidak hanya daun katuk aja, makanan apa aja yang penting gizi seimbang tadi yang seperti isi piringku itu setengahnya berisi sayur dan buah, kemudian setengahnya lagi karbohidrat dan lauk pauk, kemudian asupan cairan yang cukup. Nah, itu lebih baik daripada hanya ibunya makan daun katuk terus ibunya stres karena mungkin dia nggak suka daun katuk, itu malah bisa bikin ASInya mandek. Jadi tetap gizi seimbang yang kita utamakan ya. Kemudian ya itu tadi, untuk meningkatkan produksi ASI hanya satu kuncinya. Itu semakin sering dikeluarkan maka ASI akan semakin diproduksi lebih banyak seperti itu. Berarti gitu. Di sini berlaku la insya kartumnya ya. La ASI dan nakumnya gitu ya. Iya. Kan kalau kita bersyukur kan tadi, maka Tuhan akan Nah, kemudian perahan ASI yang paling baik itu adalah mulut bayi. Maka sesering mungkin menyusui bayi, semau bayi, maka produksi ASI akan cukup untuk si bayinya gitu. Baik, mungkin Dokter Rizka bisa nambah gitu? Ya, jadi mungkin jangan terinspirasi dari susu sapi ya. Sapi mungkin makan rumput jadi banyak. Jadi kita dikasih yang hijau-hijau mulu nih kan. Jadi yang penting padahal gizi seimbang tadi harus ada protein tinggi ya, karbohidrat, kemudian itu juga harus lengkap ya, harus lengkap, komposisinya komplit. Jadi ibunya sehat, kalau ibunya sehat, pohonnya sehat, mau ngocor-ngocor tuh juga asinya kan. Nah. Ya, baik. Ini ada penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Tadi soal halo, Assalamualaikum. Ibu menyusui. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Atun di Lambaro. Atun ya, silakan Bu Atun. Iya, ya. Assalamualaikum dokter, ini mau nanya. Waalaikumsalam. Ya, yang ingin saya tanyakan bagaimana pola makan untuk Ya, mungkin kita bisa nggak apa-apa. Kayaknya saya bisa nangkap pola makan untuk ibu menyusui dan hamil. Sepertinya ya. Tunggu, ada pertanyaan belum dijawab. Iya, pertanyaan dua ya. Silakan dokter. Soal ini ya, soal pakai ibu pengganti. Ya, macam Rasulullah dulu. Ya, jadi itu tapi harus dipandang dari sisi Islamnya juga ya. Kalau kita menggunakan ASI orang, kan ada hukum Islamnya bahwa tidak boleh nanti menikah ya. Nah, itu harus dilihat. Mungkin kalau yang sama jenis kelamin, kemudian kerabat dekat yang bisa kita kenali ya nggak ada masalah. Saya juga pakai kakak ipar. Sesama mahramnya gitu. Sama mahramnya saya juga waktu anak kedua ada komplikasi ketika melahirkan. Jadi saya minta tolong kakak ipar dulu nih buat nyusuin. Jadi berarti kalau bisa nggak dokter, kalau orang yang nggak menyusui, dia juga nggak menyusui, kita kasih ke dia, nggak bisa ya, nggak bisa produksi gitu ya. Misalnya kita lagi menyusui, terus yang kita kasih itu adalah orang yang tidak menyusui dia. Maksudnya tidak saat menyusui, pada saat itu dia tidak menyusui gitu. Maksudnya kita minta tolong dia nyusuin, tapi dia tidak menyusui waktu berharap itu. keluar asinya. Enggak kan? Enggak kan? Bisa, tapi akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Akan sangat sulit karena kan harus benar-benar rileks, karena kita pada saat mau asinya diproduksi itu harus ada hormon prolaktinnya itu tadi. Nah, untuk mengaktifkan hormon prolaktin itu harus benar-benar rileks. Jadi pernah ada pelatihan dulu, ibu umur 40 tahun gitu, dia tidak sedang menyusui tapi dia benar-benar rileks, itu asinya keluar. Bisa tapi akan sangat sulit gitu. Ada juga ya yang ngangkat anak. Itu dia. Misalnya kita mau angkat anak ini, tapi kita biar jadi muhrim, maka kita menyusui dia. Pada saat ini kita tidak menyusui. Ini apa yang terjadi? Bisa ya? Itu banyak. Itu kita balik lagi namanya relaktasi. Jadi relaktasi itu bisa pada bayi yang bingung puting atau bayi yang kayak tadi ngambil gitu kan. Jadi dipancing bayinya menyusu sama ibunya, otomatis awal-awal mungkin asinya belum keluar. Nah, itu bisa kita pancing menggunakan selang atau gitu, diarahkan ke payudara ibunya, terus bayinya menghisap di payudara ibunya supaya merespon ke otak ibu bahwa oh, ini ada permintaan nih, ayo kita produksi asinya gitu. Ya, baik, ini ada penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Atun Lambaro yang tadi nyambung. terputus. Oh iya, silakan Bu Atun. Ya, bagaimana pola makan untuk ibu hamil dalam puasa ini, dan dengan mual muntah berlebihan dengan kondisi si ibu hamil ini ingin berpuasa seperti itu. Tapi mual muntahnya berlebihan ya? Dan bagaimana pula untuk ibu hamil
yang ibu hamilnya menyusui tapi hamil juga kayak gitu, anaknya hampir 2 tahun, tapi ibunya juga hamil. Nah ini gimana? Iya, baik. Makasih Bu Atun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Dokter Rizka. Ya, Kak, Bu Atun, kalau memang masih mual muntah, kita justru tidak menyarankan untuk puasa. Ini gimana kita mau kasih makan? Ya kalau nggak makan aja mual muntah. Iya. Nggak ada asupan yang masuk ya. Ada asupan yang masuk. Jadi yang belum masuk kriteria yang dibolehkan berpuasa sebenarnya. Kalau apalagi berlebihan tadi ya, justru mungkin perlu pertolongan, perlu perawatan atau yang lain sebagainya. Jadi kita belum menganjurkan untuk berpuasa. Tapi triknya ya, kalau dia tidak ada kendala apapun, kondisinya fit, triknya untuk menyusun menu buka dan sahur pada ibu yang sedang hamil dan berpuasa. Yang pertama untuk sahur, kita sarankan memilih yang karbohidrat kompleks. Dia lebih tahan lama dalam perut dan lebih nempol. Jadi memproduksi energinya itu, kita kan kurang lebih 14 jam ya berpuasa. 12 ya. 12 jam 13. Jadi biar dia bisa tahan sampai sore nih. Apa aja karbohidrat kompleks itu bisa dapat dari sereal misalnya. Kemudian ditambah dengan protein ya, ditambah dengan high fiber, serat yang tinggi. Nah, itu kalau dicampur, nah itu lebih tahan kita puasa ya. Contohnya jangan lupa minum susu ketika sahur. Karena susu itu proteinnya tinggi, ada kalsium juga, dia lumayan lama tahan di dalam perut. Kemudian ada buahnya juga. Buah yang kita sarankan seperti kayak pisang aja, sederhana ya. Pisangnya tuh ada karbohidratnya, kalorinya juga lumayan. Kemudian di dalamnya juga ada kalium, jadi ada elektrolit yang membantu kita tetap segar, fit. Waktu buka kita menyarankan karbohidrat simplex. Jadi yang manis-manis nih, biar energinya cepat balik. Nah, kalau kita makan yang manis-manis, energi cepat balik, tapi dia tidak terlalu nempol. Jadi kita bisa makan yang berat lagi kemudian, ya, kayak kurma atau minum yang manis boleh gitu ya. Tapi jangan yang tadi kayak Dokter Lia bilang, hindari kafein ya, teh atau kopi itu dihindari ya, gitu. Jadi itu triknya. Satu lagi buah yang mungkin kita sarankan adalah alpukat. Alpukat ya. Ya. Dan itu bagus sekali dokter ya. Benar sekali, asam folatnya tinggi, terus dia ada protein dan lemaknya juga dalamnya oke ya. Jadi dia lumayan nempol dalam perut. Jadi selain apa tadi untuk protein tinggi bisa dari misalnya hati ayam, dari iya gitu. Tapi itu kayak awal karena waktu megang, habis itu kita nggak sanggup. telur ya, telur ya. Oh, kalau telur wajib ayam. Dokter, berpapan-papan. Iya. Selain mudah dapetnya juga mudah buatnya, tinggal ceplok. Dan itu tidak menghabiskan banyak waktu bagi ibu-ibu, apalagi ibu yang bekerja. Iya, betul. Ya, baik. Jadi jangan bingung milih protein yang tinggi itu yang apa gitu. Kita ini kaya akan lauk pauk ya. Dan sekitar kita ada gitu. Iya. Oke. Ya, baik. Saudara Lun, nanti kita akan berbicara lagi di ujung kebersamaan kita, dan juga nanti kami akan mengumumkan siapakah yang berhak mendapatkan 2 bingkisan di hari ini. Dan jangan lupa Saudara Lun, setiap hari Ahad di setiap Ramadan berarti ada 4 kali, maka kita akan mendapatkan 2 pemenang yang akan dipilih oleh narasumber. Tentu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang narasumber yang akan memberikan keputusan ini. Dan Saudara Lun, kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami. Kami sudah menutup line telepon dan line SMS. Baik, tapi sebelum ditutup tadi sudah masuk satu, saya langsung aja. Assalamualaikum, saya Rani di Lambait. Bertanya nih dok, ada pola makanan tertentu untuk ibu menyusui dengan alergi protein hewani. Berarti ibunya alergi protein hewani menurut dia ya. Apakah bisa digantikan dengan protein nabati? Silakan dokter. Ya, kalau memang ibunya, tapi jarang kita alergi protein hewani. Tapi kalau memang ibunya yakin itu dia alergi protein hewani, bisa diganti sama protein nabati. Kemudian diperhatikan lagi kondisi bayinya. Mungkin pada bayi-bayi yang baru lahir akan muncul alergi, itu mungkin bisa di skip dulu protein hewaninya. Tapi seiring bayinya bertambah besar, antibodi si bayi sudah semakin baik, biasanya bayinya akan mampu menerima asupan protein hewani dari si ibu. Kemudian kan pada saat menyusui itu nggak blek-blek ibunya makan apa itu yang keluar, enggak, tapi kan dicerna oleh tubuh si ibu. Nah, asupan yang terbaik itu yang akan dikeluarkan melalui ASI. Jadi ASI itu adalah asupan yang terbaik buat si bayi gitu. Ya, pertanyaan terakhir mungkin untuk Dokter Lia. Kalau Dokter Lia kan ada istilahnya orang
memijat gitu ya, dipijat, apakah memproduksikan ASI lebih banyak atau gimana dokter? Iya, jadi memang kita sarankan untuk pijat yang namanya pijat oksitosin ya. Pijat oksitosin itu di bagian punggung belakang dari leher sampai tulang ekor itu untuk merilekskan ibu. Kenapa? Karena pada saat ibunya kelelahan, ibunya stres, itu hormon oksitosin akan tertekan. Nah, jadi dengan bantuan pijat oksitosin itu ibu akan rileks kembali, hormon oksitosinnya akan aktif kembali. Tapi tidak kita sarankan memijat di bagian payudara, apalagi misalnya pijatnya terlalu keras. Kalau ibunya merasa payudaranya terasa penuh, itu mungkin bisa ibunya mandi air hangat, kemudian atau bisa dikompres air hangat pada saat memerah seperti itu. Iya, baik. Untuk Dokter Rizka, spesialis kandungan yang hari ini berbicara bersama kita, dokter, orang sudah memilih memantapkan diri untuk menjadi orang yang berpuasa, ya gitu ya. Kata kunci apa dokter yang ingin untuk tersampaikan supaya janinnya sehat, ibunya sehat, puasanya lancar? Ya, baik. Ketika kita memutuskan untuk berpuasa Ramadan, biasanya sebelum Ramadan kita sudah persiapan ya kan. Saya sarankan karena setiap individu itu berbeda, setiap individu adalah spesial. Jadi sebelum itu mari konsultasi dulu dengan dokter kandungannya untuk melihat kondisi ibu dan kondisi janin dalam kandungannya, apakah sudah oke untuk menjalani puasa atau tidak, termasuk berat badan, air ketuban, kemudian kondisi ibu secara psikologis dan secara fisik, apakah sudah siap untuk berpuasa atau tidak. Kemudian juga jangan lupa konsultasi dengan dokter ahli gizinya, dan di komunitas Aceh Menyusui kita sendiri punya dokter ahli gizi klinik. Kita membuka layanan konsultasi untuk masalah kebutuhan nutrisi ibu hamil dan menyusui langsung oleh dokter gizi kliniknya. Jadi dan free ya, kita insya Allah nirlaba, kita memang didirikan untuk membantu meringankan beban ibu yang sedang hamil dan menyusui agar bisa melewati masa-masa hamil dan menyusui dengan baik. Nah, jadi saran saya adalah konsultasi dulu. Apabila sudah oke, kemudian perhatikan juga tanda-tanda bahwa saya tidak mampu. Kalau tidak mampu, segera buka. Ya. Kemudian perhatikan juga tanda-tanda bayinya tidak mampu, seperti geraknya berkurang ya, atau melemah, atau ibunya lemah gitu berpuasa. Iya, itu berarti dia call for help nih, mama saya perlu makan, jadi makan. Ya, jadi jangan maksa ya, karena Allah beri keringanan, insya Allah. Jadi ada keberkahan juga, walaupun kita tidak berpuasa, kita mengambil keringanannya, insya Allah ada keberkahannya juga di dalamnya. Ya, baik saudara lu dimanapun Anda berada, Dokter Rizka dan Aditya dan juga Dokter Lia Subhan, terima kasih banyak. Tapi kita sebelum pamit, kita sudah seperti yang kita janjikan tadi, ada 2 orang, kita sudah memilih, dokter yang sudah memilih gitu ya. Satu dipilih oleh Dokter Rizka, satu lagi dipilih oleh Dokter Lia. Yang beruntung hari ini adalah yang pertama Ibu Khalisah yang berada di Lamgugup. Pertanyaannya tadi Bu Khalisah adalah bagaimana triknya agar ibu menyusui kuat berpuasa, anaknya sehat meskipun berpuasa, kemudian bagaimana dibolehkan berpuasa ibu menyusui, satu lagi berpuasa mempengaruhi produksi ASI tidak. Itu pertanyaan Ibu Khalisah. Satu lagi Ibu Atun dipilih tadi oleh Ibu Dr. Rizka. Ibu Atun di Lambaru tadi lewat via telepon yang bertanya cukup banyak juga tentang ibu hamil dan juga ibu menyusui. Kepada 2 pemenang selamat mendapatkan bingkisan dan bingkisannya nanti bisa diambil di studio Radio Serambi FM setiap hari kerja dengan membawa KTP pasti ya, fotokopi KTP. Dan yang sudah ikut nggak boleh ikut lagi ya. Jadi karena nanti akan ada pemenang untuk orang lain berikutnya di episode berikutnya. Untuk boleh ya? Suaminya boleh. Ya baik. Untuk Dr. Rizka Aditya SPOG dan juga Dr. Lia Subhan, terima kasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya, yang kita hari ini berbahagia sekali. Dr. Rizka sebagai seorang narasumber juga pelaku nih ya, lagi menyusui maksudnya. Puasa ya. Ya. Menyusui yang berpuasa. Kalau kita sudah pada mantan ya Dr. Lia ya, pada mantan, kalau Dr. Lia bakal ada lagi gitu ya. Ya baik, terima kasih ya, terima kasih Dr. Rizka dan juga Dr. Lia. Sukses terus, salam sehat terus. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita nanti suatu ketika normal kembali, sehat kembali, tentu punya masa depan yang lebih cerah lagi, khususnya Aceh dan Indonesia ya. Baik, saudara dimanapun Anda berada, terima kasih atas kerjasama Anda dan juga partisipasi Anda hari ini, baik via telepon maupun via SMS di 0651637172 atau 0811689020. Saya Indah mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, setiap hari Ahad
ada bingkisan 2 setiap topik-topik yang berbeda. Saya Indah masih terus bersama Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.